Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di OT Channel. Video kali ini aku mau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah berkomentar di video aku ya, yang ini yang tentang pasca operasi 1 minggu pasca operasi ambeien atau wasir. Terus di sini kan aku udah 1 bulan, jadinya aku mau menjelaskan beberapa ya, juga menjawab pertanyaan dari teman-teman pasca 1 bulan operasi ambeien atau wasir. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel aku. Bantu dukung channel aku supaya channel aku bisa berkembang. Oke, lanjut. Sekarang pasca udah 1 bulan ya, pasca 1 bulan operasi. Awal-awal ya emang BAB itu sakit, suka sakit banget, suka lama, keras gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah lancar ya. Terus sakitnya juga nggak sakit-sakit kayak pas awal operasi itu. Aku punya penyakit wasir atau ambeien itu udah lama sekali ya teman-teman ya. Sudah hampir 8 tahunan lah gitu. Wasir aku atau ambeien aku itu ambeien dalam atau internal, jadinya keluar benjolannya itu ketika BAB, tapi kalau nggak BAB itu nggak keluar benjolannya gitu. Terus di sini aku sudah memasuki stadium 4 tuh, jadinya semakin hari itu semakin sakit, jadinya semakin parah. Jadi mau nggak mau itu harus dioperasi tuh. Terus ada yang tanya lagi, apakah metode yang digunakan saat operasi? Aku nggak begitu jelas ya, cuman pas dokter yang pertama, soalnya kan aku pertama periksa ke dokter yang satu ya, terus pas operasinya itu lain dokter itu. Aku nggak tahu, mungkin dokter itu lagi sibuk atau apa gitu. Jadinya aku periksa ke dokter ini, dia ngomongnya kan, aku tanya, jadinya ini pakai metode apa dok? Dokter itu jawab metode stapler. Terus udah gitu ya, tapi setelah aku lihat video ya, lihat video-video yang seperti dokter mancing atau dokter apa itu, kalau stapler itu cocoknya untuk yang stadium 1 atau 2. Kalau stadium 3 atau 4 itu susah untuk dilakukan dengan metode stapler gitu kan. Jadi aku nggak tahu, kemungkinan stapler. Terus ada yang tanya lagi, habis dana berapa? Di sini aku nggak mengeluarkan dana ya, soalnya aku pakai BPJS yang dari pemerintah, jadinya semua gratis. Tapi di sini kalau mau menambah, soalnya dikasih obat cuma sedikit, jadi nggak sampai benar-benar sembuh ataupun kering lukanya bekas operasinya. Jadi di sini cuma dikasih obat, beberapa obat saja. Jadi kalau mau beli obat lagi itu harus beli gitu guys. Terus sebelum operasi ya, kita di masa pandemi ini kita dianjurkan supaya tes rapid dulu ataupun tes swab mungkin kalau di rumah sakit besar. Kalau aku waktu itu cuma disuruh tes rapid terus sama rongsen. Jadinya sebelum operasi itu tes rapid, tes rongsen, terus cuci perut, maksudnya dikasih obat supaya BAB ya. Habis itu puasa, baru malamnya dioperasi. Terus ada yang tanya juga, pas BAB itu jongkok atau berdiri atau duduk? Kalau aku itu nggak jongkok ya, tapi berdiri juga enggak. Jadi setengah jongkok, setengah berdiri. Jadinya kita itu nggak terlalu neken. Terus BAB-nya itu nunggu pas udah kerasa banget. Jadinya kita nggak ngejan gitu, nggak ngejan. Jadi kalau ngejan kan kita keluar lagi gitu. Terus ada yang tanya juga,
ketika pas cek ke dokter atau kontrol, apakah dicek pakai jari. Di sini ya, setiap dokter pasti mengeceknya pasti semua dengan jari, soalnya dokter bisa mengetahui tingkat stadium wasir atau ambien itu lewat anus kita ya, masuk ke jari. Jadinya pasti dokter ataupun apa ya, itu mengeceknya pakai jari. Oke guys, di sini aku mau berbagi ya beberapa tips supaya kita BAB-nya bisa lancar gitu. Awalnya emang aku BAB-nya nggak lancar, terus aku sering googling atau search ya apapun itu yang berkaitan dengan pengobatan pasca operasi ambeien atau wasir. Terus aku nemu beberapa metode ya. Itu jadi setiap pagi itu kita minum Yakult sama 1 sendok madu murni, dan setiap pagi itu aku pasti minum itu. Jadinya BAB kita itu nggak keras, jadinya enak gitu aja, maunya nggak seperti yang sebelumnya aku minum Yakult atau apa itu. Sebelumnya itu sangat keras, pokoknya sangat susah. Dan setelah aku minum Yakult sama madu 1 sendok ya, itu alhamdulillah nggak begitu sakit dan nggak begitu keras. Oke guys, terus kita harus rajin ya makan yang berserat, susu, buah, dan sayur-sayuran hijau. Terus kita jangan terlalu banyak makan nasi, terlalu makan nasi atau ubi jalar atau ubi kayu ya, itu terus usahakan kalau BAB itu jangan jongkok, pokoknya jangan jongkok, jadinya kita harus ke atas sedikit itu guys, supaya benjolannya itu tidak keluar lagi. Dan alhamdulillah sekarang sudah nggak begitu sakit, nggak seperti awal-awal habis operasi. Sekarang aku udah bisa main, udah bisa naik motor, jalan pun aku alhamdulillah udah bisa gitu. Pokoknya setelah itu tuh jangan takut untuk beraktivitas ya. Kita beraktivitas seperti biasa, tapi kita jangan mengangkat beban-beban yang berat, contohnya mengambil air atau membawa cucian atau apa. Kita usahakan jangan bawa berat-berat ya, supaya kita tidak mengejan. Oke, cukup sekian video dari aku. Semoga semua yang mau melakukan operasi atau yang sesudah melakukan operasi, semoga selalu sehat walafiat dan cepat sembuh penyakitnya. Oke teman-teman, mulai dari sekarang kita hidup sehat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya channel aku. Kita saling dukung. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati channel.